Iya, betul. Saya juga suka. Itu biasanya sistemnya bagaimana itu kalau kita lagi nyanyi nih, dapat saweran, orang kan banyak. Nah itu sistem uang itu bagaimana? Cara pembagiannya? Atau? Nanti setelah selesai manggung ya kita dibagi hasil. Oh, bagi hasil. Iya, gitu. Saya dapatnya biasanya sih lebih banyak untuk sawerannya sih, Mas. Ayo, ada yang mau tanya, boleh? Ada yang tanya, boleh silakan. Atau mau request lagu sebentaran, boleh? Boleh, silakan. Mas apa namanya? Tiwi. Iya. Berarti Mbak itu di biduan ya, Mbak? Iya, biduan Mas saya. Bisa uang dalamnya berapa? Kayak silakan bisa ada uang dalam gitu. Nah, apakah pernah Bang Arif nih, uang dalam misalnya saya 500, kita kan dikasih segini gitu, sesuai dengan sudah sesuai dengan pembayaran? Pernah dikaliku di atas seperti itu. Pernah kadang dibilangnya satu, itu kan kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Iya. Tapi tergantung requestnya ya. Kadang ada yang minta dari pagi, dari jam 8 juga ada. Sampai jam 10 malam juga ada. Terkadang kita dikasih cuma 500.000. Tapi itu kan belum berkat saweran gitu. Terkadang nggak sesuai pembayaran dari yang punya OT gitu kan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kawanku semua? Semoga selalu keadaan sehat-sehat walafiat, selalu bahagia tentunya. Alhamdulillah, malam hari ini saya ada temen, pokoknya ngobrol asik deh. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat. Iya. Namanya siapa? Nama saya Salsabila Pratiwi. Panjang ya. Nah ini. Panggil aja Tiwi. Iya. Ya, panggilannya Tiwi lah. Iya. Entah apa yang akan diceritakan di sini. Ayo kita simak sama-sama. Iya. Halo Tiwi. Iya. Selama ini Tiwi kegiatannya apa aja? Saya biduan. Biduan. Iya. Oh, biduan ya saya guys. Biduan. Biduan berarti nyanyi ya? Iya betul. Nyanyi dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Nah biasanya kalau untuk ada job itu kemana aja tuh? Paling jauh ke Bali. Oh, ke Bali. Sampai ke Bali. Dari berangkat sampai pulang lagi tuh berapa lama? Untuk perjalanannya? Iya. Perjalanannya 1 jam. Oh, pesawat ya? Iya, nah, pesawat. Jadi dari berangkat sampai pulang lagi berapa hari itu? Oh, paling saya 2 hari. Nah, 2 hari ya? 2 hari aja di sana. Cukup ya. Istirahat untuk beberapa jam, kan kita nggak langsung menyanyi ya. Kita istirahat dulu 1 jam, baru nanti kita menyanyi. Oh, berarti waktunya ekspres banget ya? Iya. Jadi 2 hari untuk PP ya? Iya. Apa aja kelebihannya di Jabodetabek sama di Bali? Kalau di Bali lebih apa ya? Lebih mahal? Lebih lumayan sih. Oh ya. Iya, kalau di sini kan paling kalau di sini kan bagi yang sudah kenal-kenal gitu kan, dapat job dari panggung ke panggung, itu juga dari saudara juga gitu kan. Kalau di sana emang betul-betul spesial ya, karena jauh mungkin lebih tarifnya lebih 2 kali lipat ya. Apa suka-dukanya jadi biduan? Nah, itu. Sukanya ya happy karena kita sering pergi keluar kota ya, gitu kan. Terus nggak sukanya kadang ada yang nyawer, kadang corek lah, apalah gitu kan. Terkadang juga sampai ada yang nge-BO gitu kan. Ada yang bilang nge-BO gitu kan. Terkadang yang seperti itu, ada yang menjatuhkan penyanyi dangdut gitu kan, dari segi pakaian gitu kan. Dari segi pakaiannya tuh kan kadang ada yang seronok. Kalau kita kan sopan ya, sopan ya. Mungkin bawahnya panjang, atasnya agak terbuka sedikit. Karena namanya kita biduan, otomatis kan dilirik dari segi pakaian. Pakaian juga, satu suara juga, pakaian juga, kita harus aktif sama penonton juga kan, harus seperti itu. Terkadang seperti itu menjatuhkan dari segi penyanyi biduan-biduan. Terkadang dari pelosok ke pelosok berpakaiannya itu kan seronok. Nah, dari situ memancing kaum hawa kan, pastinya seperti itu kan. Kadang ada yang nyawernya agak frontal, diselipin di mana-mana gitu loh. Jadi yang kadang nggak sukanya seperti itu. Padahal kan tergantung dari biduannya masing-masing, mau melayani atau enggak. Kalau seandainya open BO itu kan dari luar dari penyanyi tersebut kan, mau nge-BO atau enggaknya gitu kan. Walaupun yang nggak nyanyi juga banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu. Jadi menjatuhkan ya, kalimatnya jadi. Semua ya. Padahal gitu kan. Coba menghibur ya. Iya, hanya menghibur aja.
karena happy. Nyanyi, kebetulan kan saya single parents ya. Oh. Jadi happy ketemu dengan orang baru, kenalan banyak, memperbanyak teman aja sih. Jadi masih bebas ya? Iya, bebas. Nah, dari sekarang usia berapa ya? Usia 30. 30. Iya. Kenapa masih single itu? Apakah masih gadis atau sudah pernah? Saya single parents. Saya punya anak satu. Oh iya, saya punya anak satu. Nah itu berarti berumah tangga itu berapa lama tuh? Berumah tangga 8 tahun. 8 tahun, dikaruniai anak satu. Betul. Cewek atau cowok tuh? Laki-laki, usia 9 tahun. 9 tahun. Iya. Kelas 3 kali ya? Kelas 4. Karena TK-nya muda. Iya. Kalau yang di daerah sini, itu biasanya satu malam itu. Malam untuk tarifnya? Itu berapa tuh? Itu menerima bisa 1 juta. Belum dekat dengan sawerannya. Gitu. Oh, 1 juta amplopnya aja? Iya, amplopnya aja kadang 700. Ya, tertentu sih ya. Tergantung dari hajatan, dari hajatan ke hajatan, dari panggung ke panggung, tergantung pembayarannya. Itu honor sawerannya tuh biasanya banyak mana tuh? Saweran. Banyak saweran ya, tentunya pasti ya. Iya kan, kita tergantung bisa menarik penonton untuk tertarik dengan kita gitu. Biasanya kalau lagi ada job itu berapa lagu atau emang dari full dari? Kita bergantian. Misalnya kan videonya banyak. Ada khusus penyanyi keroncong, campur sari, kan kita berbagai ragam ya. Oh, gitu ini kan. ahlinya ini. Iya, betul. Ada yang saya khusus penyanyi dangdutnya gitu. Dangdutnya, ada yang penyanyi keroncongnya, ada campur sari dan macam-macam gitu. Nah, sekarang yang lagi ngehit tuh lagu dangdut apa yang sering dibawakan? Ikan dalam kolam. Oh, ikan dalam kolam. Itu lagi itu ya. Lagi booming banget ya itu ya. Pasti ya, betul. Jadi beda-beda ya. Sekarang lagi ini lagi banyak orang request lagunya ini. Iya, tapi yang lebih banyak itu tadi ya. Betul. Itu sekarang anak kecil juga tahu lah. Udah populer ya kemana-mana. Anak kecil, dewasa, sampai orang tua pun suka lagu itu. Sampai lagu badut pun kayak gitu ya. Ikan dalam kolam memang. Iya, betul. Kita juga suka. Ya. Itu sistemnya bagaimana itu kalau kita lagi nyanyi nih, dapat saweran, orang kan banyak. Nah itu sistem uang itu bagaimana? Cara pembagiannya? Nanti setelah selesai manggung ya kita dibagi hasil. Oh, bagi hasil. Iya, gitu. Seandainya dapatnya, biasanya sih lebih banyak untuk sawerannya sih, Mas. Oh. Lebih timbang untuk pembayaran tarifnya gitu ya. Iya, kalau itu kan 1 juta ya. Iya, kalau itu kan bisa lebih 3 kali lipat. Iya. Ayo, ada yang mau tanya, boleh? Ada yang tanya, boleh, silakan. Atau mau request lagu sebentaran, boleh? Boleh, silakan. Mas apa namanya? Batik. Iya. Berarti Mbak itu di biduan ya, Mbak? Iya, biduan Mas saya. Bisa uang dalamnya berapa? Kayak silakan bisa ada uang dalam gitu. Nah, apakah pernah mengalami uang dalam misalnya saya 500, kita kan dikasih segini gitu, nggak sesuai dengan sudah sesuai dengan pembayaran. Pernah dikali-kali di atas seperti itu. Pernah kadang dibilangnya satu full, kan kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Iya. Tapi tergantung requestnya ya. Kadang ada yang minta dari pagi, dari jam 8 juga ada. Sampai jam 10 malam juga ada. Terkadang kita dikasih cuma 500.000. Tapi itu kan belum berkat saweran. Gitu. Terkadang nggak sesuai pembayaran dari yang punya OT gitu kan. Iya, gitu. Dari 500 ternyata dibayar nggak nyampe sedikit. Iya, betul. Sering Mas, seperti itu ya. Bahkan 300.000 pun pernah. Pernah. Ya karena nggak sesuai biasanya. Tapi karena memang basicnya saya suka nyanyi, jadi nggak ya udah nggak. Jadi cuma buat pengalaman aja, ya udah saya karena happy untuk menyanyi. Ya udah santai aja gitu. Iya, betul. Tiba sendiri khusus bagian dangdut. Dangdut saya. Oh, jadi nggak semua pegang lagu apa? Kalau pop juga, dangdut juga, campur sari ya sedikit lah ya. Ya. Biasanya kan kalau penyanyi dengar sepintas saja bisa membawakan. Tapi emang geluti di bidang dangdut. Dangdut ya. Berapa orang itu? Berapa orang? Kita kadang ada 1, 2, ada 8. Oh, 8. Kadang ada 5, ada 8. Saweran tadi dibagi semua? Iya, kadang sawerannya kadang dapat 3 juta. Kadang 2 juta, nanti dibagi rata gitu. Kalau sistem saweran itu ada nggak yang sistem kayak contoh ini dibeli ya saweran contoh. Ada nggak
pemborong, ini kamu dapat sawaran berapa, siang hari dapat sekian. Nah, malam ini saya kontrak sekian juta, nanti ketika dapat sawaran itu milik saya. Ada nggak salah satu orang seperti itu ada? Ada ya? Ada. Maksudnya itu di luar dari menyanyi kan? Nah, contoh gini, ini orang punya hajat, salah satu keluarga yang hajat atau gimana, ini sawaran kan kalau siang, contoh dapat 5 juta, nah nggak sampai sih, nggak sampai, 2 juta ya, sawarannya 2 juta. 2 juta, terus malam nanti kan bisa lebih kalau malam kan? Oh iya, itu untuk siangnya aja gitu sawarannya. Oke, terus ini kan tadi 2 juta. Kalau malam ini saya borong, taruh saya kasih 5 juta, semua sawaran itu nanti milik saya. Ada nggak sistem seperti itu? Oh, dipinta sama yang punya hajat atau bagaimana, Pak? Yang punya hajat, entah keluarganya atau siapa? Oh, enggak sih. Oh, enggak. Jadi real itu untuk dibagi kita. Terkadang kita sumbangkan ke anak yatim. Untuk berapa persennya kita sumbangkan ke anak yatim. Oh, gitu. Disumbangkan juga. Iya, kita nggak real untuk kita semua ya. Kadang kan ada untuk anak yatim atau untuk para janda yang sudah meninggal suaminya. Oh, jadi untuk biar berkah ya. Iya, betul. Iya. Saya kan dengar ya, ada yang berani borong. Malam ini saya bayar sekian, nanti entah dapat berapapun sawaran untuk milik saya. Jadi ada tim saya yang di situ. Sekarang dari yang punya dangdut ini saya bayar sekian, khusus saweran. Nggak ada seperti gitu ya. Kita... Selama ini pernah nggak mengalami sesama biduan? Jadi kan mungkin kan kalau si TV sawerannya dapat sekian, sistemnya TV cuma sekian. Pernah diambil sama dia, sama temen, karena kan mungkin ada om-om. Karena memang kita kan menyanyi untuk menarik ya. Betul. Dan menarik saweran juga dong. Teman saya ada yang sirik sama saya, tahu-tahu diserobot dengan dia, diambil juga sama dia, gitu. Karena memang kebetulan yang punya OT dekat sama saya. Jadi dia agak sirik dengan saya. Terkadang diambil sama dia, gitu. Tapi ya udahlah, kalau mau udah diambil. Tapi terkadang juga saya kesal gitu kan, Mas, di situ, karena dia sering robot bagian saya menyanyi gitu, sama dia diserobot. Ya udah. Saya kesel ya, saya coba bicarain sama yang punya OT, ya dari situ ya kita didudukin untuk biar nggak berantem masalah tentang menyanyi sama sawer-menyawer juga gitu. Kan padahal situ nanti hasilnya dibagi kan? Iya, betul. Tapi tetap ada yang muda seperti itu. Banyak. Serobot-serobotan. Banyak yang seperti itu. Apalagi kalau penyanyi pemula ya. Terkadang dia ngeliat kita tuh cantik atau apa, otomatis kan namanya manusiawi ya, Mas. Dia nggak mungkirin ada rasa sirik gitu kan. Pernah saya juga diundang di kafe, Mas, waktu itu kan. Di kafe juga banyak, Mas, saya seperti itu yang sirik-sirikan dengan sesama penyanyi dangdut atau penyanyi pop atau apa. Memang genrenya saya kan bebas ya, mau pop oke, dangdut oke, apapun oke gitu kan. Nah, banyak yang diserobot sama yang teman saya ini gitu loh. Cuman kan saya nggak suka, makanya tapi kita tetap bicarain baik-baik sama teman saya ini. Jadi LC pun saya pernah, Mas. Oh, pernah. Pernah saya di LC pun. Waktu itu saya pernah ngelamar LC. Ngelamar LC, saya dikenalin sama yang punya LC, saya test drive di situ nyanyi. Ya. Test drive saya dikenalin dengan LC yang lain dong di situ. Saya dikenalin, dia ngeliat postur saya nih. Dia nggak suka, Mas, sama saya. Dia nggak suka gini. Judes lah, ke saya lah, dia tuh penyambutannya tuh nggak enak dengan saya gitu kan. Takutnya mungkin dia tersingkirkan dengan di posisi saya ini. Saya berdua, Mas, waktu itu ngelamar LC, saya diterima dengan gaji yang cukup tinggi, 7 juta, Mas, 1 bulan. Waktu itu saya tawar-menawar ya untuk gaji. Soalnya kan kita test drive nyanyi ya, Mas. Dan gimana cara kita menarik untuk customer di tempat karaoke kita. Di pengunjung kita, otomatis seorang LC itu kan harus cantik. Betul. Body goals juga ya. Nah, harus pintar menarik customer, harus suara juga oke. Gimana caranya si customer tersebut mau dengan kita? Banyak, Mas, di situ saya disambutnya nggak enak, gitu kan? Buruk, dan akhirnya dia banting pintu, nggak mau nyambut saya, yang ngajarin saya ini. Dia katanya sih senior, tapi maaf ya, bukan julid ya. Bukan duluan. Tapi begitulah, Mas, nggak kayak bukan LC gitu loh. Jadi maka dari itu dia sirik sama saya gitu. Dia takut kesaingan gitu. Iya, dari situ saya akhirnya dia yang punya kafe ini cocok dengan saya sama teman saya nih. Saya mau dibayar tinggi, Mas, kamu
kamu dulu kerja jadi biduan berapa gajinya? Dan pernah jadi SPG berapa gajinya? Sekian saya bilang kan. Ya udah, saya gaji kamu 7 juta, mau nggak? Ya saya mau dong Mas, dengan penawaran tinggi seperti itu. Cuman memang kerjanya malam. Kerjanya malam, namanya juga LC ya Mas. Dia sampai malam, bahkan sampai pagi jam 2 gitu kan. Cuman kan dia memang sudah resmi kafenya, jadi kita nggak ada penggerebekan apapun ya. Sudah resmi. Dan di situ saya berhenti karena kafenya nggak meyakinkan. Kafenya tuh apa ya Mas ya? Kalau kayak yang udah ternama kan oke lah ya ruangannya gitu ya Mas. Kalau di situ wifi-nya pakai handphone kita gitu kan. Jadi fasilitasnya kurang Mas. Jadi ya udah, akhirnya di situ saya mundur. Meskipun dengan gaji yang seperti itu ya, saya mundur. Kok berani gaji tinggi ya? Nggak ngerti. Kan masih kurang fasilitasnya. Fasilitasnya kurang. Ruangannya pun maaf ya, jelek Mas. Tapi banyak pengunjungnya ya? Lumayan dia. Oke. Apalagi kalau weekend ya. Itu banyak di situ. Itu diterima berarti kan? Saya diterima langsung. Cewek yang banting pintu itu bagaimana? Lantas langsung keluar atau masih? Udah, masih tetap di situ, dan esokan harinya saya ditelepon Mas sama yang punya kafe tersebut ya. Saya ditelepon, Tiwi kata dia gitu. Kok kamu nggak jadi mau kerja dengan saya gitu kan? Saya tolak secara halus ya. Dan saya tetap menggeluti jadi penyanyi dangdut biduan ini. Oh, itu ditolak. Tapi udah sempat di situ berapa lama? 1 hari. Oh, baru 1 hari. 1 hari di situ. Kenapa dengan gaji tinggi kok ditolak, karena perempuan itu atau apa? Bukan karena perempuan ini. Kalau perempuan ini sih bodo amat ya. Namanya kita penyanyi ya. Jadi kita ya seni, happy, oke gitu kan. Ya nggak nyaman aja dengan tempatnya Mas. Oh, karena tempat ya. Tempatnya kurang nyaman. Bukan karena cewek itu mungkin sosial bukan ya. Oh, jadi kembali lagi ke tempatnya ya gitu kan. Kalau tempatnya kita nyaman gitu kan, kita juga enak dong kerjanya gitu. Terutama nyaman. Dan di situ juga dijelasin ada, maaf ya, ada plus-plusnya juga. Ada open BO. Kalau seandainya open BO itu di luar dari kinerja. Itu buat intern lah ya. Iya betul. Jadi face to face gitu kan. Saya sama si customer tersebut. Tapi saya karena baru 1 hari, karena memang saya nggak nyaman ya, saya resign. Baru 1 hari, tapi sudah tahu ada plus-plusnya itu dari siapa? Atau udah ada yang langsung mengajak, mengganggu, atau bagaimana? Ada informasi dari teman? Yang punya kafe. Oh. Ya, yang punya kafe, dia training kita dia ngejelasin ke kita. Tiwi kata dia gitu. Gaji kamu sekian. Tapi kalau untuk tips nanti itu lain lagi, itu buat kamu. Itu bukan urusan saya, kata dia gitu kan. Lain lagi juga, kalau ada nge-BU itu antara kamu dengan si customer tersebut, kata dia gitu. Saya nggak ikut campur dengan itu. Berarti di luar dari jam kerja kamu. Seandainya kalau lagi kerja si customer tersebut minta, ya oke, silakan, kata dia gitu. Oh, begitu ya. Betul. Jadi langsung dikasih tahu ya? Iya, langsung dikasih tahu dari awal, gitu. Nah itu customer langsung ke yang punya atau langsung ke TV-nya atau langsung mengajak gitu? Betul, langsung ke saya. Seperti itu. Tapi baru 1 hari belum sempat untuk ada yang ganggu seperti ada yang mengajak? Belum sempat ya. Iya, belum. Baru dikasih tahu ini seperti ini. Iya. Nah, jawabnya TV itu bagaimana? Waktu di training? Waktu dikasih tahu nanti ada plus-plusnya itu jawabannya gimana? Jawabannya deh atau gimana? Kalau saya ya tergantung customer. Iya, tergantung customernya nanti. Kalau memang pembayarannya oke, ya nggak munafik ya. Iya, kenapa enggak gitu kan? Bicara pembayaran oke, nah itu yang dipilih utama itu pembayarannya apa? Dilihat orangnya dulu. Saya kalau untuk seperti itu saya nggak melihat orangnya ya. Yang penting cuan. Betul, yang penting uang ya. Sekarang mah nggak usah ngeliat fisik ya, kita nggak usah munafik. Yang penting duit, selesai. Gitu. Udah tua juga nggak masalah. Betul. Sekarang nggak usah ngeliat muka deh Mas, yang penting duit. Duitnya ya. Perawatan mahal sayang. Betul nggak? Betul. Ya. Nggak menikmati ya. Untuk ibaratnya yang penting duit kan berarti nggak ikut menikmati apa yang dilakukan. Hanya sekedar uang gitu ya? Iya, tidak. Ya seperti kinerja aja, sebagai biduan ya sudah seperti itu. Gitu. Tadi kan bilang pernah SPG ya? Iya, saya pernah jadi SPG juga. Oh pernah? Sebelum biduan atau? SPG, sebelum. Oh SPG. Sebelum jadi biduan, saya pernah kerja di SPG. Baik. Di sebuah store terkenal. Iya. Maaf ya nggak saya sebut ya. Ya, di sebuah store terkenal. Cukup lama saya di situ. Dari situ saya kenal dengan saudara. Saya ditarik karena
suara saya lumayan. Bagus. Suara saya bagus. Nah. Akhirnya saya ikut dari panggung ke panggung. Gitu. Oke, berarti kan keluar dari SPG lalu pindah ke artis biduan. Artis biduan, ya, Berarti gajinya meningkat dong. Iya, betul. Emang di waktu itu emang dapat gaji berapa per bulan, per minggu, atau bagaimana Waktu di mana nih? Waktu SPG? di SPG itu. 1 bulan. UMR. Oh, 1 UMR. UMR itu kan nggak cukup buat perawatan. Nggak cukup buat perawatan. UMR Jakarta. Namanya perempuan ya, kan banyak ya. UMR DKI ya. Iya, betul. Kalau Jabodetabek kan agak tinggi ya. DKI ya. Tertarik ikut saya jadi biduan. Tertariknya itu apa sih? Tertariknya karena Bebas. waktunya bebas. Nggak dikejar-kejar banget gitu kan. Terus juga uangnya lumayan gitu kan. Lumayan, terus nggak diatur-atur juga. Iya, kan? nggak diatur-atur juga gitu. Makanya saya resign, ya udah saya gelutin dengan menyanyi. SPG lalu pindah ke biduan. Apa yang dirasa pertama kali nyanyi ya, tampil itu apakah langsung pede atau panas dingin atau bagaimana? Panas dingin masih. Karena kan nggak bisa tampil di orang banyak, kita jadi setiap mau tampil itu kita latihan dulu, Mas. Kita latihan 1 hari sebelum kita menyanyi, kita latihan terlebih dahulu. Oh, latihan. Gitu. Iya, jadi pertama memang nggak pede gitu, lama-lama kan kita berbaur ya, lama-lama pede. Persyaratan dari ikut biduan itu. Persyaratannya, suaranya harus Tuntutan bagus. apa aja selain Tuntutannya, selain suaranya bagus. Ya kita harus body goals ya. Kan nggak lucu juga, Mas, kalau penyanyi dangdut gendut ya. Nggak lucu juga kan, dilihatnya juga kan kurang sedap ya gitu. Itu juga harus dinilai ya. Iya. Dari postur tubuhnya. Iya. Nah, kalau untuk muka sih nggak perlu cantik-cantik banget ya. Yang penting bisa goyangnya. iya, penyanyinya juga, pembawaannya juga. Pembawaannya gimana caranya kita dengan ini ya? Iya. Jadi modal utama itu penampilan sama suara ya. Suara ya. Nggak dituntut lain-lain, hanya Enggak. 2 itu ya. Iya. Awal pertama masuk itu dijanjiin gaji berapa tuh? Oh dulu, dulu saya pahit, Mas. 200.000. 200.000 per? 200.000 tuh dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 200.000, cuman memang dapat saweran, tapi waktu itu sawerannya juga belum besar kok. Paling terima 200.000, 300.000, 2,5 gitu. Oh ya, waktu pertama awal-awal Iya, gitu waktu ya. pertama awal-awal saya dibayar 200.000. 200.000. Itu buat saya berani, apa sih, untuk tampil berani dulu lah ya gitu kan. Untuk mental dulu Iya, ya. mental masalah dulu. gaji nantilah. Masalah gaji belakangan itu kita belajar dulu deh. Biar nyaman dulu, Iya, mencintai dulu ya. iya, dengan- betul. Oh jadi ibaratnya itu ngerintis dulu juga ya. Iya, betul. Jadi nggak langsung, ya mana ada sih orang awal langsung besar itu kan pasti dari kecil dulu. Iya, betul. Berapa lama ini udah jadi biduan tuh? Berapa lama ya? Dari tahun Di SPG berapa? SPG itu tahun 2010, Mas. Oh berarti udah lama ya, 2010. 2010. Ya? Cuman kadang jeda gitu karena saya berlanjut lagi di SPG. Ntar nyanyi lagi, ngejob lagi gitu. Jadi diselang-seling, Mas, karena kan ngejob itu nggak selalu dapat ya. Jadi kita butuh pemasukan dong. Akhirnya kita kerja lagi gitu. Jadi selang-seling aja. Nah itu ditawarin masuk ke kafe yang tadi ditawarin 7 juta itu, berarti setelah jadi biduan ini ya, baru ditawarkan. Iya. Nah kalau di biduan ini rata-rata berapa itu satu job, dapat 1 job yang sekarang ini? Yang biduan sekarang? Biduan sekarang sampai 1 juta sih. 1 juta ya, tadi 1 juta ya. Iya, betul. Kalau di kafe tuh? Oh, di kafe ya. Waktu itu kan tanya menanya tuh, kamu jadi biduan berapa? Waktu kamu jadi SPG berapa? Kamu mau nggak langsung ditembak segini? 7 juta, langsung mau? Mau. Pas tes drive-nya tuh ya nggak nyaman aja gitu, nggak meyakinkan gitu kan. Oke. Nah ini saya yang masalah sirik ya, mungkin ada walaupun satu kru tuh sirik ya, kayak contoh kayak tadi di kafe. Terus ini yang di biduan ini juga sama seperti itu. Sama seperti itu, banyak yang seperti itu. Berarti betul-betul kerja keras ya. Oh banget, persaingan ketat, Mas. Walaupun dalam satu tim ya. Iya betul, persaingan ketat ya, begitulah. Sirik, tahu-tahu nyerobot. Karena kan kita nggak enak kan gitu kan. Ya.
sering mengalahnya Mbak Tiwi ya. Sering. Saya legowo Mas orangnya. Iya betul. Itu malah. Saking legowonya sering ditindas sama teman. Tapi kalau legowo kayak itu biasanya malah rezekinya malah banyak. Amin. Malah banyak gitu. Walaupun satu tim, kita sambil setelah break temen yang lagi nyanyi, kita lagi ngobrol main HP, itu padahal hatinya dongkol gitu ya. Betul. Dongkol gitu. Tapi kan kita nggak langsung terus menyanyi langsung Mas. Kita kadang kan jeda yang lain nyanyi, terkadang kita untuk ada yang menyumbang lagu mungkin. Kalau kita terus nyanyi, suara kita habis nanti gitu. Iya. Selang-seling lah. Banyak kan nih, kita lagi istirahat, teman kita nyanyi, tiba-tiba showernya banyak. Ada nggak perasaan, aku pengen ngirup gitu, langsung ada. Teman atau bagaimana? TV sendiri. Kalau nih lagi nyanyi, tiba-tiba showernya. Saya teman saya lagi nyanyi. Showernya banyak nih. Itu harus dikerubut. Kita langsung tampil ya. Iya, bareng-bareng. Jadi ditarik gitu tanpa kan. disuruh, kita harus langsung. Iya, gitu. Berarti kerja keras itu luar biasa ya. Iya. Nah, itu mungkin banyak sekali kayak gitu, pakai magic gitu. Pakai apa itu dari sendiri pakai bumbu dapur. Bumbu kehidupan. Mungkin ada sebagian masih seperti itu ya, pakai untuk menarik ya untuk. Kalau saya sih enggak. Oh enggak ya. Enggak. Jadi real ya, kalau saya real. Enggak pakai bumbu-bumbu begituan. Ya. Kalau yang lain banyak Mas. Oh banyak ya. Ada yang pakai susuk lah. Ada yang pakai pemikat lah gitu. Mbak Tiwi sendiri nggak pengen seperti itu ya? Enggak lah Mas, takut. Kita real aja. Padahal itu mungkin mahal ya, itu mahal. Tapi kenapa harus kejar? Ya emang biar menang gitu ya. Kadang-kadang jadi orang yang sudah pakai itu emang ada perubahan. Contoh nih, orang belum nggak pakai susuk dan yang pakai susuk, memang perbedaannya sangat jauh atau bagaimana sih? Kalau yang pakai dan enggak, ya mungkin kalau yang pakai lebih menarik kan. Tapi Mbak Tiwi bisa memandang nggak ini yang pakai susuk kok laku banget, ini orang kok kayaknya ke situ terus, sedangkan ini kosong kok kayak nggak dilihat gitu? Oh enggak. Pernah nggak? Ada sih, dia sih bukan pernah lagi, dia cerita sama saya. Memang dia pemakai gitu. Untuk pelaris gitu kan. Kadang dia kan sambilan juga Mas gitu kan. Gitu, sambilan juga untuk BO ya gitu. Makanya dia memakai seperti itu buat menarik. Om hidung belang. Susu penglaris apa gitu nggak ya? Enggak lah, takut efek sampingnya. Serem. Nah, efek sampingnya emang yang sudah pernah didengar emang apa aja tuh? Pokoknya ada, jangan ceritakan di sini lah. Oh gitu. Emang ada ya? Ada efek sampingnya ya? Ada efek samping ya. Jadi nggak minat sama sekali ya. Minat. Walaupun ibaratnya kalah dengan temennya, tetap nggak minat. Walaupun melihat temennya, itu pasang susuk, jadi kok laris banget, tetap nggak minat. Nggak, no. Natural aja. Bagus. Nah itu ya semua kan bagusnya secara alami lah ya. Berarti udah sekian tahun ya, udah lama ya jadi biduan. Nah otomatis dengan itu tadi uang dalam 1 juta ya. Nah sawerannya tentunya lebih banyak banget. Berarti pendapatan dari dulu sampai sekarang sudah banyak dong. Lumayan. Boleh apa aja yang sudah didapat dari penghasilan beli rumah pastinya. Beli rumah udah beli rumah itu juga ngeredit kok Mas. Itu ngeredit kan sama aja beli kan, kalau bayar ya. Betul. Apa aja yang belum kesampaian sih dari Mbak Tiwi dari hasil cita-citanya? Cita-citanya belum kesampaian. Belum bisa ngebahagiain orang tua pasti ya. Karena orang tua dua-duanya udah nggak ada Mas. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi ya di situ yang belum kesampaian untuk kebahagiaan orang tua. Berarti kalau uang dalam 1 juta sudah jam terbang sudah tinggi. Lumayan. Boleh dong tes vokalnya. Boleh. boleh. Boleh terserah. Boleh lagu apa aja ya? Lagu ada yang sering Mbak Tiwi nyanyikan ya. Ikan dalam kolam mungkin ya. Baiklah. Sedikit aja. Boleh. Biar penonton. Oke. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda Depok. Wah, mantap. Terima kasih.
mantap ya. Suaranya bagus. Sudah pokoknya luar biasa. Jadi Mbak Tiwi belum bisa membahagiakan orang tuanya, karena orang tuanya itu sudah nggak ada dua-duanya. Ya doa kebaikan orang tua sudah nggak ada, ya hanya satu doang. Itu adalah doa ya. Doa. Sekarang walaupun Mbak Tiwi punya uang banyak, punya mobil, punya rumah, tabungan banyak, nggak bisa memberikan orang tua kecuali hanya satu, doa ya. Doa. Oke lah, mungkin ngobrol-ngobrolnya kita cukup sampai di sini aja. Nanti kita sambung lagi teman-teman ya. Sebetulnya masih banyak yang lain diobrolkan, namun sekarang durasinya udah agak panjang. Oke, ini yang part kedua, kita mulai lagi. Mbak Tiwi setelah jadi biduan itu katanya ada yang mengajak akan dipersunting, tapi Mbak Tiwi masih menolaknya. Mbak Tiwi mau jadi simpenan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan yang kedua.